Ya. Assalamu- uh, Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu etika dalam teknologi informasi. Sebelum mulai ke materinya, perkenalan dulu. Nama saya Sultan Syarif Fayaz. Nama saya Taufik Anwar. Nama saya Theodorus Batkes. Ya, langsung kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, etika dalam teknologi informasi. Definisi. Etika merupakan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam konteks sosial dalam bidang teknologi informasi. Etika mencakup norma dan nilai yang mengarahkan perilaku profesional baik dalam pengembangan maupun penggunaan teknologi. Yang ketiga, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, peran etika menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab. Pentingnya etika dalam teknologi informasi. Kepercayaan publik. Etika yang baik membantu membangun kepercayaan antara penyedia layanan teknologi informasi dan pengguna. Ketika pengguna merasa aman dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Dua, perlindungan data. Dalam era digital, data pribadi menjadi sangat berharga. Etika teknologi informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna, sehingga mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Teknologi memiliki dampak yang luas pada masyarakat. Etika dalam teknologi informasi memastikan bahwa teknologi dihasilkan dan digunakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Taufik. Baik, kemudian ada prinsip etika teknologi informasi. Yang pertama ada tanggung jawab, yaitu profesional teknologi informasi harus bertanggung jawab atas dampak dari teknologi yang mereka gunakan. Ini termasuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari inovasi yang diciptakan. Kemudian ada keadilan, yaitu menghindari diskriminasi dalam pengembangan dan akses teknologi. Setiap individu harus memiliki kesempatan pertama untuk mengakses teknologi dan manfaatnya. Kemudian ada transparansi, yaitu memastikan bahwa informasi tentang penggunaan data dan algoritma tersedia dan dapat dipahami. Pengguna berhak tahu bagaimana data mereka digunakan. Dan ada kode etik, yaitu ACM atau Association for Computing, yaitu mendorong anggota untuk menghormati hak privasi individu dan menghindari konflik kepentingan. Kemudian ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang berarti memastikan bahwa para anggotanya berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan dan mematuhi standar etika yang tinggi. Kemudian ada masalah etika dalam TI. Yang pertama ada keamanan data, tantangan besar dalam melindungi data pribadi pengguna di era digital yang semakin canggih. Ada kecerdasan buatan AI, yaitu penggunaan AI dalam pengambilan keputusan membawa pertanyaan etis terkait bias dan transparansi. Kemudian ada konten berbahaya, yaitu tanggung jawab penyedia platform dalam mengelola konten yang berbahaya atau menyesatkan semakin penting untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian ada tanggung jawab profesi dalam TI. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan tantangan etis yang mungkin muncul. Yang kedua ada sosialisasi etika, yaitu mengedukasi rekan kerja dan pengguna tentang praktik etis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan hukum, yaitu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam bidang teknologi informasi untuk menghindari masalah hukum. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Theo. Baik, selanjutnya ada studi kasus.
Pada studi kasus ini terdiri dari dua. Yang pertama, skandal Cambridge Analytica, kasus pelanggaran privasi data pengguna Facebook yang mengungkap bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik. Yang kedua, ada penyalahgunaan algoritma. Kasus ini di mana algoritma digunakan untuk membuat keputusan diskriminatif seperti dalam mengajukan kredit dan pertukaran dan perekrutan. Terus ada masa depan etika dan profesi teknologi informasi. Nah, pada bagian ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, itu pengembangan AI yang etis, yang kedua regulasi, yang ketiga kesadaran publik. Kita bahas yang pertama, yakni pengembangan AI yang etis. Pengembangan AI yang etis itu membentuk pedoman untuk mengembangkan teknologi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa aktivitas intelektual berproses dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika. Yang kedua, ada regulasi. Kebutuhan akan regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi semakin mendesak untuk melindungi masyarakat. Yang ketiga, ada kesadaran publik. Masyarakat semakin sadar akan isu-isu etika dalam teknologi, mendorong profesional teknologi informasi untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Iya, terima kasih Saudara Theo. Sebelum kita masuk kesimpulan, ada 3 teman kita yaitu Fahri, Iqbal, dan Farhad yang ingin mengajukan pertanyaan. Akan tetapi mereka tidak bisa masuk Zoom dikarenakan ada uh, kesibukannya masing-masing. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari mereka satu persatu. Pertanyaan pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal kelompok 1. Sebentar. Iqbal kelompok 9. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan data pengguna tetap aman dan tidak disalahgunakan. Jawabannya, untuk memastikan data pengguna tetap aman dan tidak disalahgunakan, beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah yang pertama, enkripsi data, yang kedua, kontrol akses, yang ketiga, audit dan monitoring, yang keempat, penyimpanan minimum, dan yang terakhir, kebijakan privasi yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, data pengguna dapat lebih terlindungi dari penyalahgunaan. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudara Taufik. Saudara Taufik, dipersilakan. Baik, dan ada pertanyaan dari Muhammad Fahri dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan antara keamanan siber dengan privasi individu pengguna. Jawabannya adalah ketika seorang ingin menyeimbangkan antara keamanan siber dengan privasi individu pengguna, yaitu dia dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, meminimalkan pengumpulan data, yaitu kumpulkan data hanya yang benar-benar diperlukan untuk fungsi layanan. Yang kedua, anonimisasi data, yaitu hapus identitas pengguna dari data yang dikumpulkan untuk mengurangi risiko pelanggaran privasi. Yang ketiga, pengendalian akses, yaitu dengan memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data pengguna dengan sistem autentikasi yang kuat. Keempat, ada transparansi, yang berarti berikan informasi jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Kemudian yang kelima, enkripsi end-to-end, yang berarti terapkan enkripsi untuk melindungi data dari ancaman pihak ketiga tanpa mempengaruhi privasi pengguna. Kemudian yang terakhir, yaitu dengan mematuhi regulasi, yang berarti ikuti peraturan seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data untuk memastikan keseimbangan antara privasi dan keamanan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat melindungi data sekaligus menghormati hak privasi individu. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Theodorus Batkis.
Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Farhad. Bagaimana cara kita melindungi karya kreatif pribadi di dunia digital? Biasanya pelanggaran apa saja yang terjadi? Melindungi karya kreatif pribadi di dunia digital dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hak cipta dan pendaftaran. Yang kedua, watermark. Yang ketiga, lisensi digital. Yang keempat, inskripsi dan proteksi. Yang kelima, pantau online. Yang keenam, kontrak tertulis. Nah, yang pertama itu hak cipta dan pendaftaran. Daftar karya lembaga terkait untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua tadi watermark itu tambahan tanda air pada karya visual untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Yang ketiga ialah lisensi digital. Nah, lisensi digital ini digunakan lisensi seperti Creative Commons untuk mengatur pengguna karya. Yang keempat, inskripsi dan kompetensi. Inskripsi dan kompetensi ini mengamankan file dengan inskripsi atau pribadi kata sandi. Yang kelima itu pantau online. Gunakan alat seperti Google Reference, Image, serta untuk menemukan karya yang digunakan tanpa izin. Yang keenam itu kontrak tertulis. Jika membagikan karya, gunakan perjanjian atau kontrak yang jelas. Kemudian jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi. Itu ada beberapa. Yang pertama, plagiarisme. Yang kedua, penggunaan tanpa izin. Yang ketiga, pembajakan. Yang keempat, pemalsuan. Yang kelima, pelanggaran lisensi. Nah, kita lihat yang pertama yakni plagiarisme. Ialah penyalinan karya tanpa penyebutan sumber atau izin. Yang kedua itu penggunaan tanpa izin, yang dimana penggunaan karya untuk keperluan komersial atau pribadi tanpa persetujuan. Yang ketiga itu pembajakan, distribusi ilegal terutama pada konten digital seperti musik, film, atau perangkat lunak. Yang keempat itu pemalsuan. Pemalsuan ini mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Yang kelima yang terakhir ialah pelanggaran lisensi. Itu menggunakan karya dengan cara yang melanggar ketentuan lisensi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Saudara Theo dan Saudara Taufik. Selanjutnya kita masuk materi terakhir, kesimpulan. Silakan Saudara Theo dibaca. Etika dan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi sangat penting untuk menjaga integritas kepercayaannya dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika pada profesional teknologi informasi dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk organisasi dan institut yang bergerak di bidang teknologi. Dengan demikian, kesadaran etis yang tinggi di kalangan profesional teknologi informasi akan menghasilkan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Etika dan profesional dalam bidang teknologi informasi sangat penting untuk menjaga integrasi kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika, para profesional teknologi informasi dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk organisasi dan institusi yang bergerak di bidang teknologi. Dengan demikian, kesadaran etis yang tinggi di kalangan profesional teknologi informasi akan menghasilkan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Iya, itu saja dari kelompok kita. Dengan dibacakan kesimpulan sudah menandakan akhirnya presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami dari kelompok 8 izin tutup diri. Oke, thank you. Ya, bye. Bye-bye. Matiin tuh rekamannya. Iya, sebentar.